Χριστός ανέστη εκ νεκρών θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας εις ζωήν χαρισάμενος. Salve fratres, Laudetur Yesus Kristus. Kali ini kita membahas tentang aturan iman untuk menemukan gereja yang sejati. Di suatu waktu dalam perjalanan iman, banyak orang Kristen yang dengan ketulusan mencari kebenaran, mendapati diri mereka terjebak dalam kebingungan. Mereka membaca kitab suci dan percaya bahwa Kristus memang mendirikan satu gereja. Namun, perpecahan yang begitu nyata di antara umat Kristen mengguncang keyakinan mereka. Ya, setiap denominasi mengklaim memiliki kebenaran, tetapi dengan ribuan cabang yang berbeda, bagaimana mungkin semuanya bisa benar? Seorang apologet Katolik yang bernama James Likodis sering menghadapi pertanyaan seperti ini. Dia menjelaskan bahwa tidak perlu menjadi seorang teolog atau sejarawan untuk mengenali bahwa gereja yang didirikan oleh Kristus tidak mungkin muncul lebih dari 1500 tahun setelah kebangkitannya. Gereja Kristus tidak mungkin muncul sesudah 1500 tahun. Camkan. Komunitas Protestan meskipun memiliki niat baik, datang terlambat dalam sejarah dan tidak memiliki klaim yang sah sebagai gereja yang asli. Tidak ada satupun dari mereka yang mengklaim sebagai gereja yang terlihat secara eksklusif diturunkan langsung dari Kristus dan para rasul. Tidak ada satupun. Namun dalam pencarian mereka akan akar iman, beberapa Protestan mulai melirik gereja Ortodoks Timur yang mempertahankan banyak elemen kuno kekristenan. Mereka percaya bahwa setelah skisma besar tahun 1054, gereja Ortodokslah yang tetap menjadi satu, kudus, katolik, dan apostolik. Di sisi lain, ada pula umat Katolik yang kecewa dengan gangguan dalam liturgi dan doktrin gereja mereka, lalu tergoda untuk beralih ke ortodoksi. Mereka membaca argumen yang menyatakan bahwa Paus telah menyimpang dengan menambahkan filioque dalam pengakuan iman Nicea dan memperkenalkan berbagai inovasi. Berbagai atau berbagai. You choose. Akan tetapi bagi siapa saja yang dengan rendah hati menyelidiki, mau mengadakan riset sendiri, akan tampak jelas bahwa gereja Katolik memiliki dasar yang kuat dalam kitab suci dan tradisi. Dari tulisan para bapak gereja hingga 7 konsili ekumenis, semuanya menunjukkan bahwa kesatuan yang sejati berpusat pada otoritas Petrus dan para penerus. Sejak awal, gereja tidak hanya berdiri sebagai kumpulan komunitas yang terpisah, melainkan sebagai satu tubuh dengan kepemimpinan yang jelas. Seorang pencari kebenaran pernah menulis kepada Likodis, mengungkapkan kebingungannya. Dia berkata seperti ini, saya bukan seorang teolog. Saya tidak menguasai bahasa Yunani atau Latin atau Syria, Aramaik. Saya tidak mampu meneliti semua argumen sejarah dan teologis yang telah diperdebatkan selama berabad-abad. Bagaimana saya bisa menemukan gereja yang sejati? Jawabannya sederhana, saudara-saudariku. Kristus telah menyediakan jalan yang mudah. The easy way. Tidak semua orang harus menjadi ahli teologi untuk mengenali gerejanya. Sejak awal, Tuhan mendirikan gereja yang terlihat dengan pemimpin yang terlihat, yakni Petrus dan para penerusnya. Ini adalah aturan iman yang diberikan oleh Kristus sendiri. Ketika kita melihat dunia ortodoks saat ini, kita menemukan 14 gereja autocephalus yang terpisah-pisah, masing-masing tanpa kepala universal. Mereka tidak memiliki satu pemimpin yang diakui oleh semua. Tidak ada suara otoritatif yang dapat menyelesaikan perpecahan di antara mereka. Bahkan dalam sejarah,
setiap skisma besar dalam gereja, entah itu Arianisme, Nestorianisme, monofisitisme, atau ikonoklasme, selalu dipicu oleh para patriark dan uskup yang berusaha menafsirkan tradisi sesuai keinginan mereka sendiri. Lalu, bagaimana orang awam bisa menentukan siapa yang benar? Dengan berdebatkah? Atau apa? Percaya pada diri sendiri kah? Baca kitab suci lalu berhalusinasi dengan kemampuan sendiri? Disinilah peran kepausan menjadi jelas. Kristus menetapkan Petrus sebagai batu karang, pemegang kunci kerajaan, gembala yang menguatkan saudara-saudaranya. Gereja bukan hanya entitas spiritual yang tidak terlihat, invisible, tetapi juga tubuh yang nyata dengan struktur yang terlihat. Dan janji Kristus bahwa gerbang neraka tidak akan menguasainya, menunjukkan bahwa gereja ini tidak akan pernah kehilangan identitasnya. Sejarah mencatat suksesi para uskup Roma dari Petrus hingga Fransiskus. Tidak ada satupun gereja lain yang memiliki kontinuitas ini. Dari abad ke abad, para paus telah menjadi pusat kesatuan iman, menjaga gereja tetap berdiri teguh di tengah badai perpecahan. Santo Ambrosius pernah berkata, ubi Petrus, ibi ecclesia, dalam bahasa Latin yang berarti, di mana ada Petrus, di situ ada gereja. Ini adalah prinsip yang berlaku sepanjang zaman. Sementara dunia dipenuhi dengan kebingungan dan suara-suara yang saling bertentangan, kepausan tetap menjadi tanda yang tidak dapat disangkal dari kesatuan sejati gereja Kristus. Di dalam gereja Katolik, seseorang tidak perlu berspekulasi atau meraba-raba di dalam kegelapan. Tidak perlu debat. Jalan menuju kebenaran telah ditetapkan dengan jelas. Jadi, bagi mereka yang masih mencari, pertanyaannya bukan lagi di mana gereja Kristus, tetapi apakah saya siap untuk menerimanya? Karena gereja itu ada, gereja Katolik, satu-satunya gereja Kristus, yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Oh ya, ini kita singgung ortodoks ya. Ortodoks itu gereja, tapi gereja yang skismatik karena tidak bersekutu dengan Petrus dan penggantinya. Protestan, sorry, kalian bukan gereja, kalian adalah komunitas mirip gereja.